Hai teman-teman, video kali ini saya ingin memperlihatkan supercharger yang saya buat sendiri pakai fan komputer yang sangat kencang. Seperti inilah kencangnya. Ini saya sebut sebagai supercharger elektrik, tapi bisa juga disebut turbocharger elektrik. Dari kosakata sebenarnya saya merasa lebih cocok turbocharger elektrik, karena secara literal turbo itu berasal dari kata turbin, atau bahasa umumnya atau kesehariannya adalah kipas. Jadi turbo itu kipas. Charger itu artinya alat untuk menambah daya atau mengisi daya. Sedangkan super itu artinya lebih atau mengungguli. Jadi secara literal, turbocharger itu artinya penambah daya yang menggunakan kipas. Sedangkan supercharger itu artinya penambah daya yang melebihkan daya yang sudah ada. Meskipun supercharger dan turbocharger keduanya menggunakan turbin atau kipas, namun di dunia otomotif sudah lebih dikenal supercharger itu perputaran kipas yang menggunakan putaran mesin dari kruk as. Sedangkan turbocharger berasal dari dorongan sisa pembakaran yang menggerakkan turbin. Jadi untuk mengikuti bahasa umumnya, maka saya menggunakan istilah supercharger elektrik. Tujuan dari supercharger dan turbocharger itu untuk menambah kepadatan atau densitas udara ke dalam pembakaran mesin, sehingga jumlah oksigen akan lebih banyak yang bermanfaat untuk menambah daya ledak semakin tinggi, maka powernya pun akan bertambah. Karena pembakaran itu membutuhkan oksigen. Jadi secara teori kalau udaranya lebih padat, maka oksigennya lebih banyak. Jadi power yang dihasilkan juga ikut bertambah. Maka daripada itu, saya memiliki ide dan memasang fan komputer yang sangat kencang ini di filter motor saya. Penerapan ini sudah saya lakukan dari tahun 2017. Jadi selama ini ketika saya membuat konten atau mereview menggunakan dyno test, kipas ini selalu menyala. Oke, sekarang langsung ke pengetesan dynonya. Pengetesan dyno ini untuk membandingkan power yang dihasilkan ketika superchargernya nyala dengan ketika superchargernya tidak nyala. Pengetesan supercharger elektrik ini juga sekaligus untuk membandingkan bagaimana power yang dihasilkan ketika spool masih standar dengan ketika spool sudah di-upgrade. Karena kalau spool sudah di-upgrade, tentu saja aliran listriknya akan jadi lebih besar. Jadi tentunya putaran kipasnya jadi ikut lebih besar. Maka saya ingin tahu bagaimana hasilnya juga. Mari disimak.
Sekarang kita akan melihat perbandingannya. Mirip dengan konten sebelumnya, penilaian akan diukur dari perbandingan grafik, timing, dan terakhir maksimum horsepower. Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah murni hasil dari dyno test, jadi bukan pendapat pribadi. Mari kita mulai dari grafik perbandingan pada spool yang masih standar. Ketika fan atau supercharger menyala, tenaga lebih besar di berbagai posisi, mau itu RPM bawah, tengah maupun atas. Ketika supercharger ini menyala, pas bagian RPM bawah terasa sedikit menyentak. Ini bisa terlihat dari grafiknya. Dengan supercharger, lampu ketika off tenaganya lebih besar dibandingkan ketika lampu on, dan keunggulannya merata dari bawah, tengah, dan atas. Berbeda apabila tanpa supercharger. Ketika lampu off, tenaga besar di RPM bawah, namun RPM atas lebih unggul ketika lampu menyala. Sekarang pada spool yang sudah di-upgrade, terjadi hal yang serupa seperti di spool standar. RPM bawah, tengah, maupun atas unggul ketika menggunakan supercharger elektrik ini. Namun yang berbeda dengan spool standar, lampu on lebih unggul maksimum horsepower-nya, tapi pada RPM bawah dan tengah diungguli ketika lampu off. Sekarang mari kita lihat dari timingnya. Menggunakan fan komputer atau supercharger elektrik ini, timingnya sedikit lebih unggul. Hampir tidak kelihatan, namun keunggulannya konsisten. Jadi menggunakan supercharger sedikit lebih cepat akselerasinya. Sekarang dari maksimum horsepower. Spool standar maupun spool yang sudah di-upgrade voltasenya, tenaganya cenderung lebih unggul 0,5 sampai 0,6 horsepower. Yang cukup unik sama seperti perbandingan grafik, khusus yang spool upgrade yang lampu on, maksimum horsepower-nya lebih unggul ketika lampu on dibandingkan ketika lampu off. Sekarang dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa menggunakan fan komputer yang sangat kencang mempengaruhi performa motor menjadi lebih bertenaga dan akselerasinya lebih cepat. Dari apa yang saya rasakan pun juga demikian. Menggunakan fan komputer ini, RPM bawah cenderung motor seperti tersentak ke depan dan akselerasinya lebih tinggi, mau itu menggunakan spool standar ataupun spool yang sudah di-upgrade voltasenya. Bagi teman-teman yang ingin lebih paham tentang perbandingan spool standar versus spool upgrade, bisa lihat di video sebelum ini. Sekarang saya akan menjelaskan fan komputer apa yang saya gunakan untuk menjadi supercharger elektrik, juga bagaimana cara pemasangannya. Seperti di video ini, agar angin dari kipas komputer ini berfungsi lebih baik, maka saluran penapasan bawaan kotak filternya harus ditutup. Lalu bagian atas dilubangi membentuk kotak, lalu dipasang kipas tersebut. Saya pernah mencoba menggunakan kipas ini dengan bagian saluran penapasannya tetap terbuka, dan ini efeknya tidak terasa di motor. Karena ketika anginnya penuh, akan bocor keluar melalui saluran penapasan bawaan kotak filternya. Maka agar mendapatkan manfaatnya, saluran penapasan harus ditutup. Oh iya, dan bagian dalam kotak filternya itu harus dicopot biar anginnya itu leluasa masuk. Kalau tetap dipasang, dalaman filternya saya belum pernah mencoba. Selanjutnya kipas ini saya gunakan saklar pada saklar engine on off-nya motor saya, karena sewaktu-waktu bisa saya gunakan dan bisa saya nonaktifkan. Karena kalau selalu menyala, kipas ini menyedot listrik yang cukup besar, sehingga aki akan cepat tekor. Dan RPM tidak bisa stabil, akan cenderung naik sendiri, seperti kekiringan. Sehingga kalau ingin jalan santai, kipasnya saya matikan. Karena kalau tidak, motor akan nambah kecepatannya sendiri sampai batas maksimal bukaan venturi gasnya. Jadi akan terasa seperti motor kehabisan bensin namun RPM naik.
Jadi kalau ingin dinyalakan fan-nya, maka harus gas penuh. Dan tentunya kalau teman-teman ingin menambah fan komputer di motornya, pilot jet dan main jet semestinya ukurannya bertambah. Karena kalau tidak, nanti karakter mesin motornya akan jadi lebih kering. Selain itu, spesifikasi kipas ini namanya adalah JMC Datek seri DS923812HBTL. Saya pernah mencoba menggunakan kipas dari motor Yamaha, kipas radiator dari motor Yamaha. Saya lupa dari motor apa. Namun kipas ini pergerakannya kurang smooth atau kurang lembut, yang menyebabkan pegangannya sering lepas. Dan juga untuk kekencangannya lebih kencang pakai kipas komputer ini. Pemasangannya juga lebih mudah. Pergerakan kipasnya juga lebih lembut untuk start awalnya. Seperti inilah kencangnya. Kipas ini bisa dicari di online. Harga kisaran 90 sampai 150 ribu. Nama kipas ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kata kuncinya adalah JMC Datek seri DS923812HBTL. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon dukungannya untuk share, like, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.